Bersama saya, Vincentius Limbo. Semoga Anda semua tetap sehat dan semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat. Tujuan kita untuk mempelajari adalah diharapkan kita semua bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan yang ada dalam kehidupan masyarakat melalui contoh. Secara umum, bentuk-bentuk perubahan sosial di masyarakat itu ada 5. Yang pertama, berdasarkan proses. Yang kedua, berdasarkan ukuran dan perubahannya. Yang ketiga, berdasarkan sifat perubahannya. Keempat, berdasarkan sisi kemajuan dan kemundurannya. Dan yang kelima, berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Nah, sekarang kita akan membahas secara rinci bentuk-bentuk perubahan tersebut. 1. Berdasarkan proses. Ada 2, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Berdasarkan proses yang direncanakan itu bisa kita lihat kuncinya akan direncanakan, dikehendaki, dan sebagai agent of change. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan, untuk memahami itu bisa kita dibantu dengan kata-kata kunci, yaitu tidak direncanakan dan tidak dikehendaki, dan tidak bisa diprediksi. Yang kedua, berdasarkan ukuran. Terdiri dari perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil itu biasanya membawa pengaruh yang kecil dan tidak menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. Sedangkan perubahan besar itu bisa mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat secara luas dan mempengaruhi sistem sosial di masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan sifat perubahannya. Perubahan ini meliputi perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural dapat mengubah struktur sosial dan menyebabkan perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perubahan proses itu menyempurnakan dan tidak mendasar. Yang keempat, dari sisi kemajuan atau kemundurannya. Ada 2, perubahan progres dan regres. Perubahan progres akan membawa kemajuan dan diinginkan. Sementara perubahan regres adalah perubahan yang menimbulkan suatu kemunduran dan perubahan yang tidak diinginkan. Yang kelima, berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Perubahan ini meliputi perubahan revolusi dan evolusi. Evolusi itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan rentetan perubahannya kecil. Sedangkan perubahan revolusi itu menimbulkan suatu perubahan yang begitu cepat dan terjadi pada dasar pokok kehidupan masyarakat, seperti revolusi kemerdekaan. Nah, bagaimana anak-anak? Hebat? Mudah bukan materi kita yang baru Bapak sampaikan? Sekarang kita simpulkan dari berbagai bentuk-bentuk perubahan tadi itu. Manusia tidak ada yang statis, selalu dinamis. Kita tidak bisa mungkiri bahwa manusia dalam masyarakat selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Kita juga tidak menyadari pula bahwa manusia dalam masyarakat selalu mengalami perubahan dengan berbagai bentuk atau pola, seperti berdasarkan proses, ukuran, sifat, kemajuan atau kemunduran, dan kecepatan. Bentuk perubahan tersebut dapat mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat, sehingga kita mampu menentukan sikap yang paling tepat sesuai dengan situasi. Jika ada pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan, mari kita diskusikan bersama-sama. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.